Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Apa kabar anak-anak hebat hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat, semangat, dan bahagia. Amin. Jadi karena masih dalam masa pandemi, kita harus belajar secara online atau daring. Tetapi walaupun begitu, anak-anak harus tetap semangat belajar dari rumah dan juga ingat selalu patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Apa saja 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Baik, apakah anak-anak sudah sarapan? Jadi sebelum belajar, pastikan anak-anak telah sarapan terlebih dahulu agar anak-anak memperoleh energi. Karena banyak sekali ya manfaat dari sarapan itu. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu. Agar belajar kita hari ini memperoleh kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Bagi yang beragama Muslim bisa membaca surat Al-Fatihah atau doa sebelum belajar. Untuk non-Muslim dapat membaca doa sesuai dengan ajaran agamanya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Tema 3, hidup rukun di sekolah. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Benny beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Nah, itu gambarnya ya. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Nah, mungkin sama seperti di atas. Bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Apakah kamu bermain dengan temanmu? Bisa jadi anak-anak bermain dengan teman ya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Jadi, ketika anak-anak bermain dengan teman, harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak diri sendiri. Harus bersikap jujur dan adil. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Ayo berlatih. Sebutkan kalimat perintah pada percakapan Udin dan ibu tersebut. Perlu anak-anak ingat dan ketahui. Di sini kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Jadi lebih lengkapnya kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah seseorang atau meminta agar melakukannya. Kalimat perintah biasanya menggunakan tanda seru pada akhir kalimat. Nah, contohnya dari percakapan di atas. Apa kalimat perintahnya? Di sini. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, itu ada tanda seru bagilah. Berarti Udin diminta ibunya untuk berbagi. Kemudian yang kedua, nah di sini. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Ada tanda serunya. Berarti Udin diminta membawa bekal makanannya kembali pulang. Apakah anak-anak sudah paham?
Agar anak-anak lebih memahami tentang kalimat perintah, kita akan mencoba latihan soal yang berhubungan dengan kalimat perintah. Anak-anak simak ya. Peragakan kalimat itu di depan kelas dengan percaya diri. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Masuklah ke kelas dengan tertib. Nah, jadi ini gurunya menyuruh siswa-siswa masuk ke dalam kelas dengan tertib, termasuk kalimat perintah. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Jadi di sini nomor 1, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Jadi yang sesuai kira-kira apa? Masuklah. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Nomor 2, titik-titik kebersihan kelas. Jagalah. Jagalah kebersihan kelas. 3, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Tutup. Tutup pintu setelah masuk ke dalam ruangan. 4, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Letakkan buku-buku di rak agar terlihat rapi. 5, titik-titik sampah pada tempatlah. Buanglah. Buanglah sampah pada tempatnya. Apakah anak-anak sudah paham? Selanjutnya adalah muatan SPDB, yaitu mewarnai gambar. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Udin menggambar dengan pensil warna, Edo menggambar dengan spidol, Siti menggambar dengan krayon. Pasangkan siswa dengan hasil gambarnya yang sesuai. Jadi di sini Udin gambar nomor 3, sedangkan Edo gambar nomor 2, dan Siti gambar nomor 1. Selanjutnya, tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Krayon, tekstur pada kertas menjadi kasar. Warna menjadi tidak rata apabila kurang dalam memulas. Warna akan tebal ketika dipulas krayon. Pensil warna harus memulas lebih banyak agar warna tertutup dengan sempurna. Spidol, warna pada kertas terkadang bisa tembus. Tekstur kertas menjadi lebih basah. Selanjutnya adalah muatan matematika KD 3.3 dan 4.3. Penjumlahan bilangan 3 angka. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Banyaknya siswa laki-laki dan siswa perempuan dikelompokkan menjadi tumpukan kubus yang digambarkan pada gambar yang sudah tertera di layar. Nah, di sini dikelompokkan berdasarkan nilai tempat. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Di sini tadi adalah 125. 125 itu berarti ada 100 sama 20 dan 5, yaitu 1 kelompok ratusan, 2 kelompok puluhan, dan 5 kelompok satuan. Baiknya siswa perempuan digambarkan dengan 1 kelompok ratusan, 1 kelompok puluhan, dan 7 kelompok satuan. Jadi ini adalah 100, ini 20, di sini 5. Di sini 100, di sini 10, dan di sini 7. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan menurut nilai tempatnya. Di sini satuan dengan satuan.
Di sini tadi 5 ditambah 7. 5 ditambah 7 adalah 12. Maka yang kita tulis adalah duanya karena satuan. Kemudian karena 12 ada 2 angka kan, 1 dan 2, 10 sama 2, 12. Maka satuan kita kelompokkan dengan satuan dan puluhan kita kelompokkan dengan puluhan. 10. Nah, ditaruh di sini 10. Kemudian tadi 20 ditambah 10. 20 tambah 10 30. Di sini tertulis 30. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah, penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau cara pendek. Jadi ada 2 cara ya, cara panjang dan cara pendek. Cara panjangnya adalah sebagai berikut. Nah ini tadi, siswa laki-laki kan ada 125. Kita jabarkan 125 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. Banyaknya siswa perempuan ada 117. Bila dijabarkan adalah 100 ditambah 10 ditambah 7. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan dari belakang, dari satuan. 5 ditambah 7. 5 tambah 7 12. Ditulis dulu di sini 12. Kemudian puluhannya 20 tambah 10 sama dengan 30. Ratusannya 100 tambah 100 200. Nah, kemudian di sini kan ada 12. Kita jabarkan lagi, kita pisahkan antara satuan dengan puluhan. Satuannya di sini 2, kita turunkan 2, dan di sini karena ada 12 itu kan 10 dan 2. 10 kita taruh sini. Kemudian 30 kita turunkan ke bawah, 200 kita turunkan ke bawah. Kemudian kita jumlahkan menurut nilai tempatnya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. 2 kita turunkan satuannya. Kemudian di sini puluhannya ada 30 ditambah 10 adalah 40. Nah, di sini 40. Kemudian 200 kita turunkan ratusannya. Kita jumlahkan. 200 ditambah 40 tambah 2 sama dengan berapa? 245. Cara pendeknya seperti apa? Cara pendeknya adalah dengan cara menyimpan seperti yang biasanya kita lakukan. Di sini ada 125 ditambah 117. Nah, sama dengan dari belakang, dari satuan. 5 ditambah 7. 5 tambah 7 adalah 12. Maka kita tulis satuannya di sini 2. Dan menyimpan 1 kita taruh atasnya. Atas puluhan ya. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian depannya ratusan, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 125 ditambah 117 sama dengan 242. Apakah anak-anak sudah paham menghitung dengan cara panjang dan cara pendek? Agar lebih paham kembali, mari kita kerjakan bersama-sama. Ayo berlatih. Disimak baik-baik ya penjelasan dari Bunda. Mari kita mencoba mengerjakan bersama-sama untuk nomor 1. Di sini ada 267 ditambah 129. Maka kita jabarkan terlebih dahulu. Kita uraikan. 267 itu sama dengan 200 ditambah 60 ditambah 7. 129 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 9. Langsung kita jumlahkan dari belakang. 7 ditambah 9 16, tulis di sini. 60 tambah 20. Apabila tidak bisa secara langsung, kita jumlahkan dari belakang. 0 tambah 0 0.
6 tambah 2, 8. Kemudian 200 ditambah 100, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 1, 3. Nah, kita jabarkan lagi. Di sini 380 sama 16. 300 tambah 80 tambah 16. Karena di sini ada 16 itu adalah puluhan dan satuan, maka kita pisahkan. Jadi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kita pisahkan dulu yang double ini. 16 itu sama dengan berapa kalau dijabarkan? 10 ditambah 6. Jadi di sini 6, di sini 10. Kemudian 80 kita turunkan. 300 kita turunkan. Nah, kita jumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Di sini satuannya hanya 1, yaitu 6. Kita tulis 6. Puluhan ada berapa? Ada 80 dan 10. Kita jumlahkan 80 tambah 10 berapa? 90. Kemudian di sini ratusannya hanya 1, 300, maka kita turunkan saja 300. 300 ditambah 90 ditambah 6 berapa? 396. Contoh yang kedua adalah 243 ditambah 428. Kita jabarkan dari atas. 243 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 3. 428 sama dengan 400 ditambah 20 ditambah 8. Kita jumlahkan dari belakang. 3 ditambah 8 berapa? 11. 40 tambah 20, 0 tambah 0, 0. 4 tambah 2, 6. 200 tambah 400, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 4, 6. Kemudian karena di belakang ini ada 11, 11 itu ada puluhan dan satuan, maka kita pisahkan. 11 itu apabila dijabarkan menjadi 10 ditambah 1. 10 tambah 1. 60 kita turunkan. 600 kita turunkan. Kemudian kita hitung satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Di sini satuannya hanya 1. Kita tulis 1. Puluhannya ada 2. 60 sama 10. Berarti 60 tambah 10 berapa? 70. 600 kita turunkan. 600 ditambah 70 ditambah 1 sama dengan 671. Contoh nomor 3. 185 ditambah 234. Kita jabarkan. 185 itu sama dengan 100 ditambah 80 ditambah 5. 234 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 4. Kita jumlahkan dari belakang. 5 tambah 4 berapa? 9. 80 tambah 30 berapa? 0 tambah 0, 0. 8 tambah 3, 11. 110. 100 ditambah 200 berapa? 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 2, 3. Kemudian kita pisahkan apabila ada ratusan dengan puluhan gandeng atau ratusan dengan puluhan atau puluhan dengan satuan. Jadi di sini 9 satuan, hanya 1. Kita tulis 9.
Di sini ada 210. 210 itu ada ratusan dan puluhan. Maka kita pisahkan. 110 itu kalau dijabarkan sama dengan 100 ditambah 10. 300 kita turunkan. Nah, di sini kita jumlahkan ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Satuannya hanya 1, kita tulis 9. Kemudian puluhannya ada berapa? Puluhan juga hanya 1, 10. Ratusannya ada berapa? 2. 300 sama 100. Berarti 300 ditambah 100 berapa? 400. Sudah kita jumlahkan, langsung dijumlahkan. 400 ditambah 10 ditambah 9 sama dengan 419. Latihan soal nomor 4 menghitung dengan cara panjang, yaitu ada 515 ditambah 349. Kita jabarkan 515 apabila dijabarkan menjadi 500 ditambah 10 ditambah 5. Kemudian 349 apabila dijabarkan menjadi 300 ditambah 40 ditambah 9. 5 ditambah 9 berapa? 14. 10 tambah 40 berapa? 0 tambah 0, 0. 1 tambah 4, 5. 500 ditambah 300, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 3, 8. Berarti 800 ditambah 50 ditambah 14. Karena di sini ada 14, yaitu puluhan dan satuan, maka harus kita pisahkan. Kita pisahkan terlebih dahulu. 14 ini sama dengan 10 ditambah 4. Satuannya 4, puluhannya 10. 50 kita turunkan. 800 kita turunkan. Nah, kemudian kita jumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Satuannya hanya 1, 4. Kita tulis 4. Puluhannya ada 2, 50 dan 10. Maka kita jumlahkan 50 ditambah 10 sama dengan 60. 800 kita turunkan. Langsung kita jumlahkan 800 ditambah 60 ditambah 4 sama dengan 864. Apakah anak-anak sudah paham? Apabila nanti belum paham, dapat langsung ditanyakan kepada Bunda ya. Selanjutnya kita akan berlatih mengerjakan dengan cara susun pendek. Dengan cara pendek. Nah, di sini ada 4 soal. Kita akan kerjakan satu-satu ya. Dari nomor 1. 475 ditambah 254 sama dengan, kita hitung dari belakang, 5 tambah 4, 9. 7 tambah 5. 7 tambah 5 adalah 12. 12, kan 12 begini tulisannya. Kita tulis yang belakang. Nah, angka belakang 2. Nyimpen 1. 1 kita tulis di sini. 1 tambah 4 berapa? 5. 5 tambah 2, 7. Untuk nomor 2. 636 ditambah 182 sama dengan 6 tambah 2, 8. 3 tambah 8. 3 tambah 8 berapa? 11. 11 kita tulis di sini 1, nyimpen 1. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 1, 8. Nomor 3, 283 ditambah 285. Dihitung dari belakang, 3 ditambah 5, 8. 8 tambah 8, 16. Kita tulis di sini 6-nya nyimpen 1. 1 ditambah 2 berapa? 3.
3 ditambah 2. 3 tambah 2 berapa? 5. Kemudian nomor terakhir. 325 ditambah 285. Kita hitung dari belakang. 5 tambah 5, 10. Kita tulis di sini 0, nyimpen 1. 1 ditambah 2 berapa? 3. 3 ditambah 8. 11. Kita tulis di sini 1, nyimpen 1. 1 tambah 3 adalah 4. 4 tambah 2, 6. Nah, jadi di sini dari nomor 1 475 ditambah 254 sama dengan 729. Nomor 2 636 ditambah 182 sama dengan 818. Nomor 3 283 ditambah 285 sama dengan 568. Nomor 4 325 ditambah 285 sama dengan 610. Apakah anak-anak sudah paham menghitung dengan cara pendek? Apabila nanti ada yang kurang paham, dapat langsung ditanyakan pada Bunda. Terima kasih.